Mari kita bicara sejenak dengan jujur dan terbuka. Ada sebuah ilusi yang mungkin selama ini kita pegang dengan sangat erat. Ilusi bahwa kita memiliki kendali penuh atas kebiasaan kita. Kenyataannya, seringkali lebih rumit dari itu. Otak kita telah diprogram, bukan oleh kita secara sadar, tapi oleh sebuah siklus tak terlihat yang saya sebut habit vortex. Dan jika kita tidak memahami cara kerjanya, jika kita tidak memiliki pemahaman psikologis yang mendalam ini, kita akan terus terperangkap di dalamnya selamanya. Untuk melihat bagaimana rasanya terperangkap itu, coba kita bayangkan seseorang. Kita sebut saja Sarah. Mungkin Anda akan mengenali sedikit diri Anda dalam ceritanya. Setiap malam, Sarah berjanji pada dirinya sendiri, Besok akan berbeda. Aku akan bangun pagi, berolahraga, makan dengan baik. Lalu, pagi datang, alarm berbunyi, dan tanpa sadar, tangannya menekan tombol tunda. Sekali, lalu 2 kali. Akhirnya ia bangkit dari tempat tidur, tapi dengan perasaan kalah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Malamnya, janji itu diulang. Lingkaran ini terus berputar, dan rasa frustasi itu semakin menumpuk di dalam hatinya. Apakah ini terdengar familiar? Jika cerita Sarah tadi terasa akrab di telinga Anda, itu adalah sebuah isyarat penting. Sebuah isyarat bahwa Anda tidak sendirian. Dan ini bukan tentang kelemahan karakter, sama sekali bukan. Mengapa ini terus terjadi? Mengapa niat baik saja seringkali tidak cukup? Itu karena kita seringkali beroperasi di bawah mitos yang salah. Mitos pertama, bahwa perubahan hanyalah soal kemauan keras. Itu tidak benar. Kemauan keras itu seperti baterai, ia akan habis. Bayangkan begini, di pagi hari, baterai kemauan keras Anda mungkin terisi penuh, siap menghadapi tantangan. Tapi seiring berjalannya hari, setiap keputusan, setiap godaan yang Anda tolak, setiap tugas yang menuntut konsentrasi, perlahan menguras dayanya. Saat malam tiba, seringkali yang tersisa hanyalah energi minimal. Itu sebabnya keputusan untuk berolahraga besok pagi yang Anda buat di malam hari, terasa jauh lebih sulit untuk dipatuhi saat alarm berbunyi di pagi buta. Bukan Anda yang lemah, tapi sumber daya internal Anda memang sudah menipis. Mitos kedua, bahwa sebuah kebiasaan terbentuk dalam 21 hari. Angka itu hanyalah angka, seringkali tidak akurat. Riset modern menunjukkan sebenarnya tidak ada satu angka pasti yang berlaku untuk semua orang atau untuk semua jenis kebiasaan. Ada kebiasaan sederhana yang bisa terbentuk dalam beberapa minggu, tapi ada pula yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun. Tergantung pada kompleksitas kebiasaan itu sendiri dan seberapa dalam ia menantang pola lama Anda. Yang jauh lebih penting dari durasi adalah konsistensi dan pemahaman mengapa kita ingin membentuk kebiasaan itu. Dan mitos yang paling merusak adalah jika Anda gagal sekali, itu berarti Anda lemah. Itu sama sekali tidak benar. Yang lemah bukanlah karakter Anda, tapi metode yang Anda gunakan. Pikirkan seperti seorang ilmuwan. Ketika sebuah eksperimen tidak berhasil, seorang ilmuwan tidak akan mengatakan, "Saya gagal, saya ini orang yang lemah." Tidak, ia akan berkata, "Data ini menunjukkan bahwa metode saya perlu disesuaikan." Setiap kegagalan adalah informasi berharga. Ia memberitahu kita apa yang tidak bekerja dan membuka jalan untuk mencari pendekatan yang lebih baik. Begitu pula dengan kita. Diagnosa sebenarnya jauh lebih dalam dari sekadar niat atau kemauan keras. Otak Anda, sahabatku, adalah mesin efisiensi yang luar biasa. Ia dirancang untuk menghemat energi, untuk membuat hidup Anda lebih mudah. Dan untuk mencapai itu, ia terus-menerus menciptakan jalan pintas otomatis yang kita sebut habit vortex.
Sebuah siklus sederhana yang terdiri dari pemicu, lalu rutinitas yang Anda lakukan, dan ganjaran yang Anda dapatkan. Mari kita kupas satu persatu dengan contoh yang sangat nyata. Pemicu adalah sinyal pertama, titik awal yang mengisyaratkan pada otak Anda bahwa rutinitas tertentu akan segera dimulai. Ia bisa berupa waktu, seperti alarm Sarah di pagi hari. Bisa berupa tempat, seperti dapur yang kosong setelah makan malam. Atau bahkan perasaan, seperti rasa bosan, cemas, atau lelah yang tiba-tiba muncul. Bahkan, bisa juga berupa orang lain atau tindakan lain yang baru saja Anda lakukan. Bagi Sarah, alarm adalah pemicunya. Tapi apakah itu pemicu sebenarnya untuk menekan tombol tunda? Mungkin bukan. Lalu ada rutinitas. Ini adalah tindakan nyata yang Anda lakukan sebagai respon terhadap pemicu itu. Bagi Sarah, rutinitasnya adalah menekan tombol tunda, lalu kembali terlelap selama beberapa menit. Ini adalah bagian yang paling terlihat dari kebiasaan. Dan yang terakhir, ganjaran. Inilah alasan mengapa otak Anda memutuskan untuk mengingat dan mengulang siklus ini di masa depan. Ganjaran itu bisa sesuatu yang terasa langsung dan menyenangkan, seperti rasa manis dari coklat atau sensasi rileks setelah berolahraga. Tapi seringkali ganjaran ini bersifat tersembunyi, bersifat emosional, atau bahkan hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, ketika Sarah menekan tombol tunda, ganjaran tersembunyinya bukanlah tidur yang berkualitas, melainkan sensasi kehangatan di bawah selimut, menghindari udara dingin, atau sekedar menunda kenyataan bahwa ia harus bangun dan menghadapi hari. Itu adalah ganjaran kecil, tapi cukup kuat untuk membuat otaknya mengulanginya lagi besok. Begitu terbentuk, jalur ini menjadi sangat kuat, berjalan di bawah sadar. Artinya, Anda tidak perlu berpikir keras untuk melakukannya. Ini seperti autopilot. Masalahnya bukanlah Anda kurang niat, tapi Anda kurang memahami arsitektur di balik kebiasaan Anda. Anda tidak melihat pemicu yang sebenarnya dan tidak menyadari ganjaran tersembunyi yang membuat vorteks yang salah itu terus berputar. Ambil contoh lain. Anda mungkin merasa perlu mengecek ponsel setiap kali ada notifikasi. Pemicunya jelas, notifikasi itu sendiri. Rutinitasnya meraih ponsel, membuka aplikasi. Tapi apa ganjaran tersembunyi di baliknya? Mungkin bukan hanya informasi yang Anda dapat, tapi juga rasa koneksi, pengalihan dari pekerjaan yang membosankan, atau bahkan sekedar jeda singkat yang memberikan dopamin hit kecil yang menyenangkan. Tanpa memahami ketiga elemen ini secara mendalam, kita akan terus berada dalam lingkaran yang sama, mencoba mengubah rutinitas tanpa pernah menyentuh akar masalahnya. Maka pertanyaan besarnya adalah, jika kita sudah memahami arsitektur ini, bagaimana kita bisa merancangnya ulang? Bagaimana kita bisa membangun jalur-jalur saraf baru yang mendukung tujuan kita, alih-alih terus terjebak dalam pusaran lama? Inilah saatnya kita bicara tentang protokolnya, tentang kotak perkakas yang bisa Anda gunakan mulai hari ini. Protokol pertama, kita harus mengidentifikasi pemicu bayangan Anda. Ini bukan hanya pemicu yang jelas, seperti bunyi alarm yang berisik, tapi pemicu emosional, lingkungan, atau waktu yang tersembunyi, yang diam-diam menjadi gerbang masuk ke dalam vorteks kebiasaan lama. Seringkali, pemicu ini begitu samar, begitu otomatis, hingga kita bahkan tidak menyadarinya. Aksinya sederhana, namun sangat kuat, dan membutuhkan sedikit kesabaran. Selama 3 hari ke depan, jadilah pengamat bagi diri Anda sendiri. Ambil peran sebagai seorang detektif, tanpa menghakimi. Siapkan jurnal kecil, bisa di buku catatan fisik atau aplikasi di ponsel Anda. Setiap kali Anda melakukan kebiasaan yang ingin diubah, atau gagal melakukan kebiasaan baik yang Anda inginkan, berhenti sejenak. Tarik napas, lalu tuliskan
Apa yang baru saja terjadi 5 menit sebelumnya? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Apakah Anda merasa bosan, cemas, lelah, kesepian, atau bahkan sekadar tidak tahu harus berbuat apa? Di mana Anda berada? Apakah Anda di dapur, di meja kerja, atau di depan televisi? Siapa yang bersama Anda? Tindakan apa yang baru saja Anda selesaikan sebelum pemicu itu muncul? Mari kita ambil contoh. Mungkin Anda sering merasa perlu membuka media sosial setiap beberapa menit saat bekerja. Pemicu yang jelas adalah notifikasi, ya. Tapi pemicu bayangannya, mungkin Anda akan menemukan pola bahwa itu terjadi setiap kali Anda merasa terjebak pada suatu tugas yang sulit, atau setiap kali Anda merasa kesepian karena bekerja sendirian, atau bahkan setiap kali Anda menyelesaikan satu bagian pekerjaan dan secara otomatis mencari jeda mental. Dengan mencatat detail-detail ini, sahabatku, Anda mulai melihat peta yang sebelumnya tidak terlihat. Anda mulai menemukan pola-pola yang berulang. Ini adalah langkah pertama yang krusial menuju kesadaran. Tanpa mengetahui pemicu sebenarnya, kita hanya akan terus menembak dalam kegelapan. Protokol kedua, kita akan melakukan injeksi rutinitas minimalis nuklir. Ini adalah cara kita mengelabui otak dengan cerdas, mengakali resistensinya terhadap perubahan besar. Otak kita dirancang untuk efisiensi. Ingat, ia akan menolak keras setiap perubahan yang dianggap memakan terlalu banyak energi atau mengganggu zona nyamannya. Jadi, daripada mencoba mengubah segalanya sekaligus, kita ganti rutinitas buruk dengan rutinitas baik yang sangat kecil, hingga otak Anda tidak punya alasan untuk menolaknya. Jika Anda ingin berolahraga 30 menit setiap pagi, lupakan itu untuk sekarang. Itu terlalu besar, terlalu mengancam bagi otak Anda yang menyukai kenyamanan. Aksi Anda yang baru adalah hanya memakai sepatu olahraga dan berdiri di depan pintu selama 30 detik. Itu saja. Bukan berlari, bukan melompat. Hanya memakai sepatu dan berdiri. Kedengarannya tidak signifikan. Justru itu intinya. Ini adalah langkah pertama yang mustahil untuk Anda gagal. Bahkan di hari terburuk Anda, saat Anda merasa paling tidak termotivasi, Anda masih bisa melakukan ini. Atau jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan targetkan satu bab. Targetkan membuka buku dan membaca satu kalimat. Atau jika Anda ingin belajar bahasa baru, buka aplikasi bahasa selama 15 detik. Tujuan dari rutinitas minimalis nuklir ini bukan untuk mencapai hasil penuh dari kebiasaan itu, tetapi untuk membangun momen, untuk memberi sinyal pada otak Anda bahwa siklus baru ini mudah untuk dimulai. Ini tentang membuka gerbang, bukan berlari maraton. Setelah Anda secara konsisten berhasil melakukan langkah kecil ini, selama beberapa hari, Anda akan merasakan dorongan internal untuk melakukan sedikit lebih banyak. Dan itu, sahabatku, adalah kekuatan sesungguhnya dari momentum. Protokol ketiga, kita ciptakan ganjaran tanpa dosa yang instan. Otak kita adalah pencari hadiah yang ulung. Jika ganjaran dari kebiasaan baik terasa terlalu jauh di masa depan, seperti kesehatan jangka panjang dari olahraga atau pengetahuan yang didapat dari membaca, ia tidak akan peduli saat ini. Kita harus memberinya umpan balik positif saat itu juga. Setelah Anda menyelesaikan rutinitas minimalis tadi, segera berikan diri Anda hadiah kecil. Ini haruslah sesuatu yang Anda nikmati, sesuatu yang terasa menyenangkan dan memperkuat siklus positif yang baru ini. Misalnya setelah Anda memakai sepatu olahraga dan berdiri di depan pintu selama 30 detik, mungkin Anda bisa mendengarkan satu lagu favorit Anda yang memompa semangat. Atau setelah membaca satu kalimat dari buku, Anda bisa menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan selama 1 menit. Atau setelah membuka aplikasi bahasa selama 15 detik,
Anda bisa membiarkan diri Anda duduk dan bernafas lega, merasakan kebanggaan kecil karena telah menepati janji pada diri sendiri. Kuncinya adalah hadiah ini harus tanpa dosa, tidak mengganggu kebiasaan baik Anda yang lain, dan harus instan. Otak Anda akan mulai mengasosiasikan tindakan kecil itu dengan perasaan positif dan ingin mengulanginya lagi. Ini adalah cara kita melatih kembali sistem penghargaan otak kita. Dan yang terakhir, protokol keempat, Vortex Amplifier, lingkungan. Ingatlah ini baik-baik sahabatku. Lingkungan Anda seringkali lebih kuat daripada kemauan keras Anda. Kita akan membentuk dunia di sekitar Anda untuk mendukung perubahan ini secara otomatis. Ini tentang mengurangi gesekan untuk kebiasaan baik dan menambah gesekan untuk kebiasaan buruk. Protokol ketiga, kita ciptakan ganjaran tanpa dosa yang instan. Otak kita adalah pencari hadiah yang ulung. Jika ganjaran dari kebiasaan baik terasa terlalu jauh di masa depan, seperti kesehatan jangka panjang dari olahraga atau pengetahuan yang didapat dari membaca, ia tidak akan peduli saat ini. Kita harus memberinya umpan balik positif saat itu juga. Setelah Anda menyelesaikan rutinitas minimalis tadi, segera berikan diri Anda hadiah kecil. Ini haruslah sesuatu yang Anda nikmati, sesuatu yang terasa menyenangkan dan memperkuat siklus positif yang baru ini. Misalnya setelah Anda memakai sepatu olahraga dan berdiri di depan pintu selama 30 detik, mungkin Anda bisa mendengarkan satu lagu favorit Anda yang memompa semangat. Atau setelah membaca satu kalimat dari buku, Anda bisa menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan selama 1 menit. Atau setelah membuka aplikasi bahasa selama 15 detik, Anda bisa membiarkan diri Anda duduk dan bernafas lega, merasakan kebanggaan kecil karena telah menepati janji pada diri sendiri. Kuncinya adalah hadiah ini harus tanpa dosa, tidak mengganggu kebiasaan baik Anda yang lain, dan harus instan. Otak Anda akan mulai mengasosiasikan tindakan kecil itu dengan perasaan positif dan ingin mengulanginya lagi. Ini adalah cara kita melatih kembali sistem penghargaan otak kita. Dan yang terakhir, protokol keempat, Vortex Amplifier, lingkungan. Ingatlah ini baik-baik sahabatku. Lingkungan Anda seringkali lebih kuat daripada kemauan keras Anda. Kita akan membentuk dunia di sekitar Anda untuk mendukung perubahan ini secara otomatis. Ini tentang mengurangi gesekan untuk kebiasaan baik dan menambah gesekan untuk kebiasaan buruk. Untuk kebiasaan baik, buatlah agar kebiasaan itu menjadi pilihan termudah yang bisa Anda lakukan. Jika Anda ingin berolahraga, siapkan baju olahraga Anda di samping tempat tidur malam sebelumnya, bahkan mungkin di atas alarm Anda. Biarkan sepatu olahraga Anda sudah terpasang rapi. Jika Anda ingin minum lebih banyak air, letakkan botol air yang sudah terisi penuh di meja kerja Anda, di samping keyboard, dimanapun Anda akan melihatnya setiap kali. Jika Anda ingin makan lebih sehat, siapkan buah-buahan atau sayuran yang sudah dipotong dan siap santap di bagian depan kulkas, mudah dijangkau. Sebaliknya, untuk kebiasaan buruk, tambahkan gesekan. Buatlah agar kebiasaan itu menjadi pilihan yang lebih sulit. Jika Anda sering tergoda camilan tak sehat, jangan hanya menyimpannya di tempat tersembunyi. Buang saja dari rumah Anda. Jika tidak ada di sana, Anda tidak bisa memakainya. Jika Anda terlalu sering mengecek ponsel, letakkan ponsel Anda di ruangan lain saat tidur, atau di dalam laci terkunci dengan timer saat Anda bekerja. Matikan notifikasi yang tidak penting. Buatlah agar untuk melakukan kebiasaan buruk itu, Anda harus mengeluarkan usaha ekstra. Biarkan lingkungan Anda yang bekerja untuk Anda, secara pasif mendukung tujuan Anda. Ini bukan tentang memaksakan diri, melainkan tentang merancang hidup Anda agar kesuksesan menjadi hal yang tak terhindarkan. Karena pada akhirnya, pesan utamanya adalah ini. Anda bukan budak dari kebiasaan Anda. Anda adalah arsiteknya. Habit Vortex ini bukanlah penjara. Ia adalah alat yang bisa Anda program ulang. Kekuatan sejati Anda tidak terletak pada kemauan keras yang rapuh, tapi pada kecerdasan Anda untuk mendesain ulang sistem otomatis di dalam diri Anda. Jadi inilah misi Anda. Jika Anda bersedia menerimanya, pilih satu saja, satu habit Vortex buruk yang paling ingin Anda hancurkan, dan satu habit Vortex baik yang paling ingin Anda ciptakan. Lalu, terapkan keempat protokol ini. Identifikasi pemicu bayangannya,
Rancang rutinitas minimalis nuklirnya, pasang ganjaran tanpa dosanya, dan atur lingkungan Anda. Ini bukan trik sulap, ini adalah ilmu. Dan begitu Anda menguasai trik psikologi ini, Anda akan memprogram ulang diri Anda secara otomatis tanpa perlawanan menjadi versi terbaik dari diri Anda yang tak terhentikan.